Si. Nih, kurang ke bawah nih. Halingin kayaknya. Udah nih, start. Udah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini malam apa ini ya? Ini kalau nggak salah malam minggu mulu rupanya. Ganti malam Senin. Malam Senin. Dapat berjumpa lagi nih soalnya Bang Dode, Bang Dode nih. Alhamdulillah kita kedatangan tamu. Namanya siapa nih saya juga belum tahu nih, namanya Toto datang baik. Nama saya Muhammad Arif Jovan Karenaldi, Bang. Banyak amat. Iya, cuman orang juga banyak yang manggil nggak sepanjang itu. Kadang orang ada yang manggil Muhammad Argamar Kamar Lurah Musamar Kamar Lubis. Banyak agak. Nah, abang boleh panggil saya Richard. Oh gitu. Boleh panggil saya Richard. Oke, siap. Kalau masalah nama apa sih katanya Bang arti sebuah nama? Berarti buat Bang itu. Iya makanya siapa juga kalau udah dengar nama Muhammad Arif Jovan Karenaldi udah bingung. Kalau buat Bang itu Bang, nama malaikat kalau ada namanya bingung aja. Wah makanya malaikat juga susah mau nyebut. Ini siapa namanya? Nah. Namanya. Bukan si Ano namanya. Kagak ada tuh si Ano. Malam ini kita akan berbincang-bincang ngalor gitu lah pokoknya. Nungguin menu apa? Bangunin sahur buat para pemirsa semuanya. Santero dunia dah. Dunia sampai akhirat. Moga membawa berkah. Amin. Kongko kagak pukul lagu buat hiburan. Intinya seperti itu. Bukan begitu Bang Lude? Oh, siap. Ya, itu perlu emang. Nah, jadi apa yang mau kita bahas untuk malam ini Bang Lude? Kita ngebahas apa ya? Apa aja bebas. Tar dulu, ini saya mau nanya nih. Tadi katanya kita mau nunggu-nunggu sambil buat sahur. Iya. Emang abang puasa? Alhamdulillah puasa Bang. Iya. Puasa untuk jebolnya udah berapa kali Bang? Untuk pada jebol belum. Oh, karena jebol saya tidur belum. terus. Ya tidur ya, jadi bener Bang. Iya. Jadi puasa itu memang tidur itu juga kan sebagai Iya. ibadah Bang. Betul. Gitu. Iya. Makanya puasa abang kuat, hebat. Bangun maghrib. Bangun maghrib gitu terus datang. Ya. Begitu Bang Richard. Tuh, masih banyak nih kita dari Sampangin sama beliau Bang Richard nih dari mana Bang ya? Saya dari Jakarta Bang. Oh, dari Jakarta Bang. Dari Jakarta. Jakarta kesannya jauh juga ya. Saya dari Ciganjur Bang. Dari Ciganjur Jalan Tinding RT 2 RW 1. Barangkali ada yang mau ya tanda tangan saya boleh dia datang ke rumah. Oh, mau nganterin Bang. Sembako namanya minyak lagi mahal Ambil aja. gitu. Nyebrang kali dikit ya. Nyampe. Nyebrang kali dikit ada tol tuh Bang. Iya. Cuman jangan masuk ke tol Bang. Berabe ntar kita. Jadi ini dari mana Bang Cek nih? Ya Dari jalan atau dari mana? biasa Bang, kita kan ya dari dulu abang kenal saya tuh orang Ajak Ijik. Oh, iya. Tadi dari rumah jalan ke tempatnya Bang Pian. Bang Pian ada nggak ya kira-kira? Bang Pian, Bang Motel, salam. Sehat selalu, murah rezeki, sukses Iya. buat abang-abang. Dari rumah Bang Pian saya lanjut kemari nih. Dengar kabar katanya Bang Heru mau ngasih kopi. Kopi Iya. baru satu, nawarin mah ngopi katanya. Termos mah ada, kopinya ora ini. Iya, yang enak sih kan kalau santai-santai begini Bang sambil ngudut, sambil ngerokok gitu Bang. Boleh Iya. kagak nih Bang? Oh, boleh. Cuma jangan sampai kena asapnya ya. Iya. Cuman saya kagak ngerokok, beliin rokok dulu lah. Kalau gitu saya nyeduh air dulu nih buat Bang Richard nih, tamu kita nih. Yang ngibur kita malam ini nih. Entah dia mau ngomong apa baiklah poin obrolan ini mah. Emang cuma terus kita bercanda di acara cabe candaan anak Betawi gitu. Oke, Saya mau siap. bikin kopi dulu ya. Yo. Kopinya jangan sampai ini Bang. Jangan sampai kekentelan, repot. Aduh, saya sekarang lagi ada di sini nih di Bang Heru, bukan main Bang Heru, Bang Lude. Tempatnya oke, studio. Alhamdulillah buat teman-teman semua sukses selalu. Request dibuat teman-teman
nggak jelas sih sebenarnya, tapi tetap sukses. Jangan pernah ragu, jangan pernah malu, hadapi hidup dengan kenyataan. Hidup penuh guyon, banyak canda, banyak tawa. Sehat selalu, murah rezeki. Kayak gitu, Bang. Saya mau merokok dulu ini. Iya. Asik. Cuman ini kagak jelas ini. Saya bingung ini, kagak pukul lagu. Kayaknya dikit dulu ya. Santai-santai dulu. Udah masuk ya? Nah, saya bingung kalau ngomong-ngomong apa ini. Dah, kembali lagi. Mohon maaf buat kawan-kawan sambil merokok. Buat Bang Lude, sukses selalu. Semangat, mudah-mudahan studio makin gede, makin dikenang. Buat Bang Lude khususnya. Salam Bang Lude, sukses selalu Bang Lude. Bang Lude mahir. Bang Lude itu orang yang penuh dengan inspirasi. Buat saya pribadi kenal Bang Lude, jujur, sayang kalau kita tinggal. Orangnya oke, penuh selalu kasih semangat buat teman. Contoh saya pribadi, saya dari kecil sama Bang Lude bertahan. Kenapa? Karena dia baik. Banyak nasehatin saya ambil. Yang baik-baik semua saya ambil. Dan maaf, termasuk misalkan ada yang gak buruk, itu pun saya ambil. Karena itu adalah sebuah ladang ilmu. Kita belajar tidak hanya dengan kebenaran. Yang salah bisa kita ambil pelajaran. Dalam artian seperti ini. Ketika orang salah itu hanyalah sebagai contoh. Kita nggak bisa menyalahkan, hanya contoh. Gimana caranya contoh itu yang salah menjadi benar, itu yang kita ambil. Jangan kita selalu memotivasi orang, wah lu salah nggak bagus. Nih contoh Bang Lude, nggak pernah gentar, nggak pernah goyang. Teman bilang begini begitu, oke tetap semangat karena jiwa dia, wah berjuang untuk kemasyarakatan. Sukses selalu buat Bang Lude. Apalagi si Empo, ibu negara Bang Lude yang selalu kasih semangat. Senang banget ini saya rumahnya ini di sini nih. Biar kata studio begini, aduh bukan main. Ini rasanya pengen saya bawa pulang aja ini. Perabotan. Kapan saya punya studio kayak gini? Bang Lude, kopinya jangan terlalu kental ah. Tuh, airnya banyak. Jadi kopi sindang. Kopi sedikit, air sedang-dang. Bang, kopinya Bang. Wis, wah bukan main. Ini baru yang namanya Bang Lude. Lanjut. Tuh, mau kemana? Kita kan untuk bercanda gurau. Kita mau orang kagak pugu lagu. Yang penting mah kita enjoy. Ini coba pohon kemboja, Bang Lude. Studio canda gurau, studio anak Betawi. Orang yang nggak penuh neko-neko. Mantap buat Bang Lude. Sukses. Bang Lude juga salah satu anggota dari orang-orang gak jelas. Oke, yes. Tapi dalam artian bukan orangnya gak jelas. Kita itu cuma istilahnya gimana ya? Dengan yang tidak kejelasan itu kita buat hanya sekedar hiburan. Tapi semoga yang tidak jelas itu menjadi manfaat buat kita. Kita bangun organisasi
Studionya luar biasa. Nanti kita upload, kita lihat penampilan studionya Bang Lude. Mantap. Bang Lude gak banyak bergerak, banyak inspirasi. Kayak orang mati kayu ya kagak bergerak. Sorry, canda dikit. Maaf ini sambil ngerokok, namanya kita mau ngobrol ngalur ngidul ya, kita yang nggak yang bahas juga bingung apa yang mau dibahas. Nggak ada yang perlu kita bahas, tapi kita cuma berusaha untuk canda gurau, biar kata murah senyum awet muda, biar kata uban mah sebenarnya udah pada banyak. Ya alhamdulillah biar kata banyak uban juga begini, bukannya lagi gimana yang banyak pikiran. Namanya kita juga gimana ya, kerja kagak apa kagak, yang ada begadang mulu, mikirin kreditan agak kelar-kelar. Bukan begitu Bang Lude? Iya. Kebanyakan kreditan kita puyeng jadinya ini. Udah yang mana lagi mondah, yang ini mondah, aduh. Mondah itu ngadat Bang. Jadi ada orang ada kepengenan gitu, ada kepengenan ya, yang kudu romanya kudu dikabulin gitu kalau kata orang kita mah. Itu mondah, makanya kalau udah katanya juga mondah we romanya. Apalagi mau zaman lebaran begini Bang Lude, kita waduh anak yang mondah minta baju, belum bini udah lagi minta bikin kue. Ya bagus sih alhamdulillah, bini saya mah rajin Bang. Iya, makanya emak saya punya beras diangkut, punya terigu diangkut ya buat bikin kue. Makanya bini saya mah rajin banget dah. Katanya gimana kayak caranya yang penting lebaran jadi gitu. Iya. Nah, pokoknya alhamdulillah Bang, saya punya bini Bang, bersyukur banget Bang. Kagak macem-macem bini saya mah, bener dah. Iya, di luar maksudnya gak macem-macem. Sama saya mah habis akan juga diangkutin. Cabai-cabai dikandut dia mah. Aduh, alhamdulillah sih bagusnya. Namanya emak nempel gitu, kita satu rumah, satu genteng gitu Bang, satu atap apa satu apa ya namanya. Delay Bang. Delay. Iya. Aduh, sistem bener dah. Bang Heru udah punya sistem sekarang. Emang sih dia mah emang dikenali Bang Lude. Bang Lude ini orang support juga dia. Apalagi motivasi buat teman-teman di luar ya, berkaitan dengan dunia seni. Salam buat Bang Nunu, Cukup Depok, sukses, tetap eksis. Kita di sini tetap support. Richard Jangkaru, buat Bang Nunu sukses selalu. Buat teman-teman juga deh, khususnya anak-anak Lumbuk, bukan anak maaf, abang-abang Lumbuk semua tetap eksis. Ada pala nongol. Pala orang. Ya kalau di mana-mana kan biasanya tuh iklan gitu. Cuman iklannya pala doang yang nongol gitu. Kamu iklannya iklan apa gitu. Endorse belum ada. Esrut kali. Endorse gitu ya. Esrut gitu. Tapi di sini enggak ya. Sononya dia dengan sononya. Jadi gimana nih Bang Richard nih? Sampai kita menunggu apa? Sahur ya. Sampai kita kongkong ngalor ngidul gitu kan. Beda kita obrolin, yang penting kita ada obrolan, ada kebutuhan buat apa sih? Buat menghibur orang-orang yang sedang berpuasa. Ini menghibur orang-orang yang jarang senyum Bang. Ya lanjut aja. Ada Iya, apa? emang Itu muncul ya Bang. Kenapa? Oh lagi ada dia ininya apa sinyalnya? Oh gitu. Iya, Jadi sinyalnya lagi frekuensi dia ya. frekuensinya dia Frekuensinya lagi turun. gitu. Kayaknya nanti di sini kudu ditambah bandwidth Bang.
bagus lagi biar lebih sedang, mantap, tas. Makanya ini kita lagi buat awal-awal lagi merintis dulu bang ini bang, lagi merintis pelan-pelan sedikit-sedikit. Pada intinya buat apa sih kegiatan-kegiatan apa sih menghibur lah pada intinya, menghibur itu. Makanya ini kita lagi apa live streaming uji coba bang, uji coba siaran gitu. Jadi biar apa memberitahu kepada yang lain gitu, kalau mereka apa buffering terus HP-nya berarti datanya lagi habis bang. Oh gitu data, bukan di sini buat nih. film, bukan. Oh di sini mah kuat ya. Oh iya iya. Kagak juga. Oh kagak juga. Ya sama aja begitu mah. Iya iya. Jadi kerusakan bukan pada HP anda, tapi pada data Oh, anda. pada data anda Iya. gitu ya. Ya mungkin belinya itu yang beli kartu cuman 10.000, Nah itu. dapat cuman 1 giga bang. Itu udah dipakai buat apa tahu, tinggal sisa bang. Sisa. Ya. Oh kan beli paket Iya. namanya. Itu mah saya banget bang. Jadi Itu mah udah kedongan. gimana nih Bang Jaka nih? Puasa udah yang berapa ya? Kita nggak ngikutin puasa deh ya, kadang nggak ada hitung-hitungan puasa gitu kan. Yang penting puasa dan niatnya. Yang penting puasa niatnya bang. Gitu. Tapi anu udah ini kan kue udah nggali itu belum? Gali akar kelapa udah. Oh akar kelapa mah udah bang, alhamdulillah. Alhamdulillah udah kita gali. Orang-orang mah pada bikin gitu ya, kita mah udah kagak mau ribet dah. Emang Iya. di belakang banyak pohon kelapa, udah kita ambil aja, biarin di sini besok lebaran tuh sudah goreng. Oh iya. Ya namanya banyak ponakan, banyak saudara pada Ya, datang. jadi akar kelapa. Benar Jadi itu mah. makan akar kelapa jadinya. Jadi bukan kelapa buku. Kue bukan. Ya kan akar kelapa dipotong-potong bang, digoreng. Lah kalau udah digoreng mah orang juga melihatnya udah kue aja bang. Wah, enak kayak garing nih ya. Ngapa pasti makan ulet. Nah, yang penting kan kita udah ngejamu tamu bang, jadi tamu datang tuh nggak cuma meja kosong Oh, bang. iya, bener. Paling kaget tuh di meja Iya. ada hidangan. Mereka tahu ini kue apa hiasan ini? Apa kue plastik? Tapi orang kita mau bang nggak Oh, mana enggak bang. itu ya. Misalkan dimakan nggak enak nih sama orang mah nggak ngomong, Oh, nih gitu. nggak enak banget. Mereka pasti jaga perasaan karena apa bang? Orang Betawi orangnya ramah-ramah Oh, bang, iya, nggak pasti. gampang nyinggung orang. Nah, itu harus punya jiwa seperti itu kita. Nah, gitu bang. Bisa menghibur orang, kita orangnya apa? Anda segan, Anda sopan, kami segan. Kayak gitu. Tuh. Rasanya juga begitu bang. Abang segan, saya males. Saya tidur aja bang. Tidur aja dah. Abang segan saya datengin. Itu kata orang-orang anak itu, bahasa orang itu. Itu. Ini kita lagi apa? Uji coba live streaming udah beberapa hari ini. Jadi mohon maklum, mohon dimaafkan nih dalam pun tempatnya juga masih belum rapi nih gitu. Siapa bilang belum rapi bang? Ini tempat wah Oh, udah belum bukan ini. main bang. Itu. Ini tadi saya lagi bilang kenapa nggak pohon kemboja bang di belakang? Kebunnya kagak ada. Jadi lebih bagus bang gitu, wah kelihatan. Kayaknya begitu kita mau bikin bonsai nih, Bonsai. Bonsai. Kayak orang buludan. Boleh gitu Maricak. Gitu. Jadi ada apa nih Bang Richak? Mungkin ada kiat apa nih untuk Abang Richak kan juga seorang pencinta seni budaya gitu ya. Bisa di bidang silat nih. Ada pesan-pesannya buat regenerasi kita gitu kan, ada regenerasi kita buat kedepannya sebagaimana dan bagaimana dan kedepannya kita mau dibawa kemana gitu. Apakah tradisi nanti menjadi prestasi, apakah nanti gimana Maricak itu bisa dijelaskan Maricak? Kalau saya, menurut saya pribadi, saya juga orang seni itu bukan orang seni beneran bang, orang Iya. seni ikut-ikutan. Tapi saya paling senang yang namanya seni budaya. Dalam seni budaya itu entah Pancasila, entah Gambang Kromong, entah dan lain-lainnya, pokoknya Cuma yang silat menjiwai ya. seni gitu bang. Besar harapan saya seni itu bisa kita bangkitkan dengan yang lebih baik lagi dibandingkan hari-hari kemarin, Kemarin itu ya, tahun-tahun benar. kemarin bisa lebih baik lagi. Jadi enggak, seni kita itu, seni Betawi itu cuma mendem, bahasa kita tuh stuck di tempat. Iya. Tapi satu kita catatan, jangan pernah ada ucapan perbedaan bang Oh iya itu. dalam dunia seni, entah itu di silat sama-sama silat, entah di gambang dengan gambang, kita semua sama, nggak ada
perbedaan. Karena yang kita pakai adalah pemahaman ya, pemahaman jiwa seni dengan rasa, bukan rasa dengan egois ya. Iya. Gua lebih bagus, oh no dia seperti ini, nggak seperti itu, nggak seperti itu. Jadi kita berharap lebih baik, Lebih baik lagi gitu lebih ya, kompak depannya ya. untuk orang-orang seni semua. Nah, Salam seni budaya, saya Richard sangat suka dengan seni budaya. Poinnya sih di situ bang. jadi nggak cuma budaya tradisi aja tuh bang, ada prestasinya atau apanya gitu bang. Lebih bagus kalau mereka dengan punya ambisi untuk seni tradisi dengan yang lain-lainnya, kalau mereka mampu silakan bang. Ya. Saya support, saya ya support cukup doa ya, saya Oh, juga iya. belum bisa namanya ngasih wah nih harus Iya. gini modalin, saya juga orang di Iya, kantong iya. kosong. Tapi intinya sih Iya. tetap semangat, kita kasih motivasi buat teman-teman yang dalam berkreasi seni tradisi sampai ke mungkin antar negara. Coba mudah-mudahan. Kayaknya kita udah sering main di luar ya. Nah makanya Silat kita harus nih. lebih seperti itu, Nah, karena sebenarnya silat kita itu juga banyak orang-orang luar yang senang bang. Betul, betul. Cuman karena ya balik lagi ke manusiawi, tapi kita tidak boleh menyalahkan. Iya. Gitu. Kembali lagi dengan sikap, kita harus lebih paham dengan Ah, penilaian diri kita. Jadi bagaimana kita menyikapi ke orang lain. Jadi kita kalau udah tahu tentang diri kita nggak bakalan mengucap orang lain itu ya seperti yang sudah lah. Iya. Betul, betul. Itu Bang Heru. Gitu Bang Richard. Jadi harapannya gimana Bang Richard buat kedepannya, buat regenerasi kan ibaratnya yang tua-tua ini ibaratnya udah pada ini nih ya, mungkin udah pada nggak kuat dari baik tenaga maupun langkah geraknya. Nah regenerasi itu kan harus turun temurun tuh, ya kan? Harus ada tuh Nah regenerasi. itu harus ada generasi. Dan buat yang muda, para juniornya itu ya sebenarnya sekarang gini bang, seorang guru itu cukup mengayomi aja sekarang. Oh gitu ya. Kita harus hormati. Kasihan juga yang namanya faktor umur. Iya. Benar. Ya mungkin yang udah melampaui batas dapat bonus lah gitu kan. Nggak, kita harus paksakan, harus terjun, Iya. turun pegang kita lagi latihan, cara mukul nih, cara kuda-kuda, cara ambilan seperti ini itu udah nggak pantas. Iya. Jadi para juniornya yang udah dianggap sama guru atau dipercayai sama dewan pembina, pembimbing, itu harus benar-benar ngebantu dan harus buktikan takjim sama guru itu bagaimana caranya. Dan itu nggak perlu kita bahas, intinya kita manusia, kita sama-sama udah paham bagaimana cara kita takjim sama guru. Ya kan sekarang gini, ya ada yang namanya perkumpulan silat, jadi guru nombok bang. Kadang rokok guru masih diambil sama murid, itu banyak. Tapi bersyukur bang, Iya. alhamdulillah guru tuh nggak gimana-gimana bang. Iya. Itu namanya berkah si murid. Nah berkasih murid, Berkah si guru juga. berkah si guru, Iya. semuanya berkah bang. Berkah semua gitu. Jadi ada saling ya. Oh si murid mungkin lagi nggak ada gitu kan, Nah. lagi nggak ada rezekinya. Mungkin si guru punya rezekinya. Guru punya rezekinya. Berbagi ke murid. Nah gitu. itu sifat yang bagus. Jadi si guru itu dia bisa memahami bang, memahami. Jadi dia juga tidak memaksakan si murid gua harus keluarin uang sekian untuk Oh, gitu. belajar. Berarti Iya. yang timbul sama guru itu rasa ikhlas dan rasa cinta dia sama murid bang. Iya. Berarti yang timbulnya pak rasa kasih sayang. Nah, ya, benar itu. Karena kalau kita udah menurunkan rasa cinta kasih sayang kita kepada kepada murid, baik murid maupun kepada guru, emang harus ditanamkan itu bang. Itu harus Iya, bang. karena dengan rasa cinta itu nanti akan timbul apa namanya? Itu adab kan itu. Adab. Akhlak murid yang baik, Nah. atau guru yang baik, akhlak guru juga yang baik. Jadi Betul, saling Bang. jadinya. Harus saling. Makanya Saling. ketika kita belajar itu kita juga harus menggunakan rasa. Iya. Jadi Yuk, lanjut. Lanjut. lanjut balik. Bentar, bentar. Kita. Oh itu yang udah jadi? Enggak, lihat langsung. Makasih Bang Heru, kopinya nikmat banget. Di rumah Bang Pian tadi ngopi juga. Itu ya. Oke, kita sudah gitu Pak Richard. Kita ini mungkin ini biar selama ini kan kita
pembinaan itu membuat motivasi anak-anak muda Malaysia gitu kan, regenerasi gitu kan, daripada pencinta seni budaya tradisi. Dan bagaimanakah untuk mengembangkan motivasi para junior ini agar bisa menjadi berprestasi gitu. Jadi nggak cuma tradisi gitu, nggak cuma dia hanya main palang pintu, tapi harus bisa juga berkembang gitu. Gitu Marica. Mungkin begitu bisa Marica gitu. Bisa seperti itu. Yang justru yang kita harapkan kan seperti itu. Iya, jadi bisa masuk ke sekolah. Jadi yang kita harus ini ya para anak-anak ini nih, kecil-kecil nih, pada main silat, biar bagaimanapun dia bisa mencintai seni budaya kita sendiri, contohnya silat gitu ya. Gitu. Nah itu Bang Rica, saya gitu. Ya. Kalau buat masalah seperti itu, benar itu namanya tanggung jawab guru. Bagaimana seorang guru atau pembina itu untuk menimbulkan anak didik atau generasi yang lebih bagus lagi. Soalnya anak-anak sekarang Bang, banyak yang bosenan Bang. Begitu. Cuman lihat sono, wah rame ikut rame. Oh di sono ada yang ikut sono. Tapi kalau misalkan si pembina ini mengarahkan yang baik, pokoknya sih gini, gimana caranya si anak didik kita itu suka sama kita dulu Bang. Oh gitu. Itu. Kalau anak didik itu udah suka sama kita, baru semua akan berjalan akan baik. Kita untuk mengatur anak-anak atau kita mendidik anak-anak itu lebih mudah. Jadi mereka tuh gak ngerasa keterpaksaan. Kalau mereka ngerasa keterpaksaan itu malah lebih repot lagi. Iya, susah ngajarnya juga. Susah ngajarnya. Nanti yang timbul malah ego. Iya, benar. Itu. Makanya ya jujur sebenarnya tugas seorang pembina itu nggak mudah. Berarti Bang ya. Rasa tanggung jawabnya besar. Kita jadi seorang pembina itu bukan cuman untuk ya maaf, bukan untuk hanya di dunianya aja Bang. Paling tidak ketika kita udah mengajarkan anak didik, itu pun nanti istilahnya ada pertanggungjawaban kita juga Bang. Pertanggungjawaban apa tuh Bang? Ya namanya kita di situ juga udah masukin akidah Bang. Gitu. Jadi apa yang udah kita bimbing sama mereka, ketika mereka salah, paling tidak dengan apa yang kita ajarkan dibawa dengan kesalahan ya. Namanya malaikat kan nggak pernah tidur Bang. Melek terus ya. Itu bisa juga nanti kita kan kena. Nah di situ juga jujur Bang, dari saya pribadi itu saya pakai. Ketika saya mau nganuin anak-anak, itu saya harus contohkan dulu. Udah ketika saya contohkan, saya berusaha setir anak-anak kayak gimana, berusaha kita luruskan, cari di mana anak-anak yang bikin lagi agak jauh sama kita deketin lagi. Caranya gimana? Cari hobi mereka apa? Dalam dunia silat misalkan. Oh dia belajarnya 1, 2, 2 bulan, 3 bulan itu juga. Ini anak-anak bosen Bang, ngeluh. Itu aja gitu ya. Itu aja. Karena menambah gitu ya. Itu boleh kita seling lagi Bang. Kita tambah 1 gerakan atau 2 gerakan lagi. Itu hanya untuk selingan Bang. Nah ketika besok latihan kita ulas lagi yang kemarin lagi. Jadi gitu kan. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Nah jadi kita ulang lagi. Jadi bikin mereka tuh si anak didik kita tuh nggak jenuh Bang. Iya benar-benar. Gitu. Jadi kita kasih motivasi lagi lah, kita kasih semangat lagi. Nih ntar kalau udah dapet kesini, ntar lu dapetnya kesini lagi. Jadi nggak monoton apa gimana monoton gitu ya kalau bahasanya. Nggak monoton. Jadi harus kita bisa mengembangkan Bang ya. Harus bisa mengembangkan. Itu gitu kan. Selain kita bisa jurus 1 misalkan sampai ke 3 atau ke 4, nah nanti itu diputar lagi, diturunin lagi tuh Bang ya, apa diacak gitu ya. Kita acak lagi gitu ya. 1 bisa jadi ke 3, nah, bisa. 4 bisa jadi ke 1 gitu Bang. Nah, nanti bisa seperti itu, bisa lebih berkembang. Ketika udah lagi main, mereka lebih enak. Oh iya kemarin deh bawanya ke sini, kok bisa dapat ke sini. Itu buat PR mereka. Kalau mereka sudah diajarkan seperti itu, nanti yang kita ambil adalah pemahaman Bang. Dari pembelajaran silat itu nggak cuma toh di silat. Dari setiap gerakan itu akan menjadi rasa, sifat nanti yang kita pakai. Bahasanya gini, kita dipukul sakit, kita berarti jangan sampai mukul orang. Itu Bang. Jadi silat ini kita ambil ilmu pemahaman, ilmu rasa yang kita pakai. Berarti pemahaman tentang diri kita dulu gitu ya? Kita dulu, tentang diri kita dulu. Jadi gini Bang, jadi kalau
silat itu mengikuti karakter orangnya berarti. Nah, di situ kita dulu kita Iya. pahamin. Ini bicaranya kita ngebimbing orang ya, Oh, gitu ya. kita bawa orang, kita dulu yang kita rasa. Istilahnya kita jadi guru juga kita kan nggak bisa langsung keras. Lu harus seperti ini, Oh, iya. lu harus bisa Iya. gini-gini itu nggak bisa dipaksakan. Dari bocah ya. Iya, ya apalagi kan sekarang silat juga ya banyak sih yang namanya silat. Yang Iya. ada yang bayar, ada yang Enggak, gratis, iya. ada yang cuma-cuma. Tapi kan itu sih ya itu udah masing-masing. Iya. Ya, Gitu. Jadi kalau kita nggak bisa ngendaliin diri kita begitu, berarti jurus itu pun akan ngikutin kita, bang. Misal kita emosian, berarti gua ini nih gitu. nah seperti itu. Kalau kita udah tidak menguasai dari permainan kita, yang ada jujur banyak, termasuk saya pun ngalamin rasa keegoisan, Bang. Rasanya udah kayak nggak mempan dibacok, Bang. Rasanya udah kayak nggak mempan dibacok. Pokoknya Ngompat itu ya. saya lagi di sini nih, orang mah ngeludah di sono, mungkin lagi kesel apa gimana, bisa kesel saya, Bang. Bisa begitu ya. Nah, kayaknya udah depan gua, padahal mah dia mah ngeludah lagi lagi kenapa gitu ya. Wah, dulu saya ngerasain kayak begitu ya, tapi mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang kayak gitu. Itu sifat jelek saya dulu. Ya mudah-mudahan ya semua itu kan sebagai apa sih, sebuah perjalanan ya. Sebuah perjalanan. Ibu diri kita gitu kan. Itu Saya ingat pesan, Bang, satu, Bang, dulu dari almarhum guru, kakek saya, guru saya, teman saya, pokoknya semua ada. Iya. Almarhum Haji Saabu. Jaga tuh macan, cang-cang tuh macan, ikat tuh macan. Itu apa bang? Tapi Maksudnya, bukan Bang? saya dikasih istilahnya dengan Abang punya macan begitu? bukan punya macan. Jadi ada Saya- sifat-sifat, Bang. Oh sifat. Saya kira Sifat. mas kayak nitong ya, macan nitong. Oh kalau itu. enggak, bukan. Oh, bukan. Jadi sifat. Oh, Dalam bukan. silat itu dikasih seperti itu bukan kita dikasih gabung sama guru nih lu gua kasih ilmu macan Oh, begini begini. enggak, bukan. Tapi kita diajari jaga tuh macan, cang-cang tuh macan, ikat tuh macan. Jangan berpikiran secara tidak langsung, wah guru gua ngisi gua nih. Oh, Enggak. enggak. Tapi itu adalah istilah. Ibarat Ketika kita ya. bisa jaga rasa nafsu kita, emosi kita, itu bang yang kita pegang. Ego kita dan Ego kita, Berarti pokoknya sifat itu buas kita, itu namanya. Yang buas itu hanya macan. Nah itu makanya kita jaga. Saya kira namanya dikasih macan. Enggak, itu sampai sekarang Oh, saya enggak. ingat jaga tuh macan cangkung itu saya Itu. tanemin, bang. Benar-benar. Jadi benar-benar saya jaga. Benar bang, kalau kita nggak ngejaga itu bang, kalau kita nggak bisa ngendalin itu, maka kita akan dikendalikan oleh itu. Nah. Diri kita sendiri itu, ego kita. apa Jadi gitu. nafsu kita yang dikendalikan tuh sama nafsu. Makanya ngelihat orang kayaknya tuh kecil banget gitu. Padahal mah kalau kita lihat kan orang gede banget lah. Bono berani gitu Iya, ya. pokoknya berani banget. Berani aja gitu ya. Nah kalau kita makanya kita kalau namanya belajar itu ya kita harus paham dan benar-benar paham. Jadi nggak cuma sekedar jurus doang bang ya. Enggak cuma jurus aja. Sekedar jurus saja. Jadi dari semua diajarin ya bang ya, dari apa sih namanya, dari adabnya, Adab poinnya, akhlaknya, Bang. ya Adab. adab itu ya, pada intinya itu ya gitu ya. Intinya itu apalagi dalam silat saya ini kan yang namanya dari Haji Saabun itu lagi almarhum ngajarin saya bukan buat maaf gitu ya kejawaraan atau buat ini itu enggak. Jadi dulu prinsipnya dia saya diajarin itu gimana caranya buat ningkatin rasa Rasa. Betul, betul. gitu bang. Jadi yang ditimbulkan nanti adalah bagaimana caranya kita mempunyai adab. Itu nama yang ditanaman itu dulu ya. Nah. Berarti sebelum kita terjun main jurus, berarti itu dulu yang kita ditanaman. Itu yang saya diajarin sama guru. Makanya dulu lagi almarhum bilang pukul. Kita pukul, cara nangkepnya gimana? Kenapa harus diulur ke situ? Itu ada rasa dulu bang yang kita dapat. Makanya kalau udah rasa, udah masuk rasa, berarti udah timbul yakin. Ketika kita udah yakin kita mau bagaimana juga dapat. Tapi bukan hanya untuk silatnya aja. Oh, gitu. Keyakinan juga bang di Oh, sini. benar, gitu, benar. Bang. Ditanamkan di sini. Ditanamkan. Tanamkan gitu. Makanya kita menggunakannya rasa. Kebanyakan kan bang kalau yang saya perhatiin apa, orang cuma sekedar main main jurus aja, tanpa harus mengajarkan itu dulu gitu kan, apa itu dulu, apa jurus dulu, apa itu dulu kan gitu. Sebab kalau yang saya lihat ya, kalau jurus dulu ini yang diajarin, wah ribet juga kan gitu.
ngeri ibaratnya udah baru bisa sepretet apa baru bisa sepletikan lah katanya gitu ya udah wah udah ngeliatin orang itu kan jadi bahaya bang kalau nggak Iya. ditanamin rasa itu dulu. Makanya terkadang kalau itu kan kembali lagi sama bagaimana kita untuk mendidik generasi itu Generasi, Bang. ya. Jadi jujur sangat berat buat para guru untuk mengayomi dari anak didiknya. Benar. Tapi jangan pernah patah semangat. Semua itu ada catatan amal baik buat para guru. Oh gitu mah ya. Jadi Iya, Pak. para beliau nih para guru-guru nggak cuma ini dari jurusnya aja gitu mah ya, nggak Iya. cuma silatnya aja, tapi dia juga bisa mengayomi, Bisa mengayomi. anak-anak, juga bisa memberikan pelajaran ya paling nggak mah tentang adab gitu ya, Adab, tentang akhlak, kebaikan. ya, tentang kebaikan, tentang ketauhidan gitu kan. Itu mungkin dari teman-teman juga kan ya banyak yang kita lihat ini. Mohon maaf ini ya, bukan kita lagi ini kan itu. Berarti emang harus di situnya dulu bang ya, yang ditanamkan ya, yang ditanamkan itu dulu satu tuh ya. Harus adab Itu dulu. ya, jadi yang jurus dulu kalau ini nggak diajarin, ntar jurusnya bagaimana jadi? Ya, memang ada juga orang yang mengajarkan seperti ini Bang. Yuk diajarin jurus dulu. Iya, ada. Itu dibolehkan juga. Maksudnya kita juga mengajarkan orang itu kan banyak cara. Yuk dengan kita pancing, lu main jurus dulu nih begini. Pokoknya tadi saya bilang, bikin orang itu suka dulu sama kita dan kita berusaha untuk lebih baik lagi Gitu. ngajarin mereka. Itu dengan catatan kita cari amal baiknya nanti Bang. Gitu. Soalnya yang namanya guru kan bang ya, yang kita mah dibubu dan ditiru. Nah. Ya, kalau gurunya begitu, muridnya tetap ngikut. Iya, makanya tuh kita buat pelajaran buat Bang ya. Terkadang gini, kita ya maaf saya pribadi, terkadang bicara kurang bercermin. Istilahnya gini Bang, ini saya begini, udah dekil, Iya. hitam, saya ngelihat film misalkan kayak film-film apa Korea, ganteng-ganteng keren. Iya. Saya niru nih Bang, Nah. pakai kacamata, bikin tato. Nah, kalau orang sono kan pantas Bang, Iya. putih bersih kayak tato kelihatan. Nah kalau kita Bang, Tatonya kagak jelas. nah kulit saya begini hitam, Iya. ribut sama orang ditanya, Bang itu tato apa daki? Gimana saya bilangnya Bang? Ini spidol gambar Nah, berarti spidol. poinnya gini, kita harus bisa memantaskan Bang. Iya. Jadi Itu memantaskan diri, memantaskan Bang. diri gitu kan. Kalau mereka mah kan ibaratnya mengatakan udah operasi dia mah. Ya, Kayak gitu bang. Maka jadilah diri sendiri gitu. Jangan Nah. harap jadi orang lain. betul. Gitu, Poinnya Bang, ya? seperti itu. Jadilah diri sendiri, jangan Apa adanya lah gitu ya. Apa adanya. Udah begini ya begini udah gitu. Nah, kita bersyukur. Masalah di dunia silat, kita nggak ada kekurangan, semua kita bisa. Ada bisa. Gitu. Orang silat itu karena mereka lancar, karena dia latihan dan dia membiasakan. Buat yang para junior yang ngerasa belum bisa, bukannya belum bisa, bukannya tidak bisa, hanya kurang latihan yang lebih. Orang lain Iya. ya, gitu ya benar. Makanya dari para junior itu harus tetap semangat Bang. Benar. Itu perlu itu. Oh, perlu, itu Kita harus tetap semangat. motivasi anak-anak muda nih. Iya. Yang muda-muda yang Wajan pernah kendor. Yang itu. Makanya harus penuh semangat. Katanya kan ingin melestarikan seni budaya, ingin jaga budaya, ini nih. Soalnya yang namanya silat itu ya, mereka senangnya silat. Ayo. Kalau emang kita seperti Abang Richard bilang, seni itu nggak cuma sekedar silat, tapi ada lenong ini macam-macamnya gitu kan ya. Nah, Itu yang ada bisa, dan pun mereka bisa juga nggak cuma silat doang bang, itu ada bidang lain. Maksudnya dia bisa ngelenong, dia bisa apa sih namanya itu ya, dalam seni main musiknya juga harus Nah. bisa itu bang. harus bisa Ya, itu. harusnya. Wah, kalau emang udah bisa silat kayak bisa dengan seni-seni yang lain itu bisa meningkatkan harga nilai seni Bang. Oh gitu, nah itu dia. Wah, itu kalau emang bisa meningkatkan harga seni. Tapi secara jujur seni itu nggak bisa dibayar. Bang. Wah nggak bisa. Nggak bisa. Tuh. Walaupun dibuatnya apa seni kayak seni lukisan abstrak tapi nggak ngerti, tapi mahal gitu ya. Mahal Bang. Mahal Karena gitu. seni itu mahal Bang. Tuh. Kayak susah ya nggak akan terbayar kalau seni itu, apalagi itu udah di jiwa seni ya, di jiwa seni dalam gerak seni olah tubuh ya, yaitu dalam silat gitu. Jadi buat para junior senior yang lagi sedang bergerak di bidang silat, di bidang seni budaya silat tradisi, untuk menuju prestasi, ayo semangat. Kita di sini memotivasi
para pencinta seni budaya, pelestari seni budaya, centeng budaya, ayo kita sama-sama kita bareng-bareng. Bareng-bareng. Iya, jadi nggak usah perbedaan. Oh lu silatnya begini, oh lu jurusnya begini. Iya, itu tinggalin tinggalin hal-hal begitu. seperti itu, perbedaan. Tinggalin, Kita benar. semua sama ya, nggak Sama silat. gitu. Karena silat itu keindahan bang ya. Keindahan, Bang. tubuh. Iya, Jadi silat itu bukan perbedaan, perbedaan ya. bukan perbedaan. Iya, padahal sama ya namanya. Sama. Namanya silat. Silat. Gitu. Bikin beda aja di mana? Kan gitu. Di sono ada jurus mukul, di Iya. sini ada jurus mukul. juga iya. Nendang ada juga. Yang juga ada. Nangkis ada. Iya, sama. Cuman caranya aja yang Caranya berbeda. beda. Tapi semua itu adalah sama. Makanya silat jangan sampai kita semua teman-teman bilang ada perbedaan. Iya. Terkadang gini, ada satu wadah atau satu sanggar bentuk lagi gitu kan. Terkadang memang ada sedikit bahasanya gimana ya, presma ya atau gimana lah Iya. gitu, itu udah banyak, tapi mudah-mudahan sih semua dalam keadaan baik-baik aja. Para si junior ini yang belum tahu kok di sini geraknya seperti ini, tangannya kok yang di sono enggak, padahal kita sama-sama nih Sama, awalnya iya. satu guru. Kenapa kok ada perbedaan ini? Nah, di situ PR buat kita para pembina. Kita harus bisa menjabarkannya, Bang. Begitu ya. Iya, Kita harus tahu gitu doang, nggak pakai pasal-pasalnya nih. harus tahu, Bang. itu. Iya, gitu. kita Iya. harus paham. Dari misalkan gini, dalam silat itu ada yang dikatakan, oh nih lu misalkan dibicarakan masalah pasal 1. Iya. Berarti kalau dibilang pasal 1, namanya pasal berarti ada isi, Bang. Gitu. Ya mungkin kalau disebutnya ada ayat-ayatnya, Bang. Pasti kalau itu namanya bukan UUD bang, UUS. Uus. Undang-undang silat. Undang-undang silat. Iya, Nah, ada pasalnya. ada pasalnya. Benar-benar. Berarti ada isinya, Bang. Benar, Dalam benar. artian gini, pukulan nggak cuma satu. Ada yang pukulannya lurus, ada yang mukulnya pakai sikut, ada yang ngasihnya bandulan, gitu, macem-macem. Macam-macam gitu ya. Iya, nah itu udah masuk pasal. Gitu. Jadi dibilang, oh misalkan di saya nih, Nah, coba bawa satu. Nah satu ini ada berapa nih? Kok ada yang dibuang, ada yang ditanam, ada yang dibuang ke kiri, ada yang dibuang ke kanan. banyak juga penjabarannya Nah, itu bang ya. itu isi, Bang. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar kita main jurus doang ya bang. Ya enggak, makanya di situ kan balik lagi tadi. Bagaimana kita belajar tentang diri kita, Bang. Benar, Diri benar. kita satu, tapi kita punya paham, kita Iya. punya otak. Nah di situ kan kita bisa belajar semua, Kita Bang. punya akal. Dari rasa. Kita punya potensi. Gitu, Nah. kembangin gitu ya. Itu, Bang. Jadi kita memang belajar silat nggak gampang, Bang. Gitu. Nggak gampang. Ada yang bilang silat gini-gini, itu mah gampang enak. Iya. Ya silakan, nggak apa-apa. Kita nggak menyalahkan, Ah. tapi kita mau balik lagi ke diri kita. Jangan sampai kita mengucapkan hal seperti itu. Ingat, karena di atas langit masih ada langit, di bawah bumi itu masih ada bumi. Betul bang, itu betul. Pernah dibilang gini sama almarhum, nggak apa-apa lu diinjak sampai kepala lu nyentuh di tanah, berarti harga diri kita udah rendah. Tapi nggak apa-apa di mata manusia. Allah nggak merem, Allah nggak tidur. Oh, gitu. Emang kalau kita niat baik, biar Allah aja serahin yang balas. Kayak rumput ya. Nah, makanya Rumput pas rapat kalau injek-injek. emang Allah udah nggak ridho, Bang, lu dilempar sampai langit ketujuh, Bang. Iya. Udah pulang-pulang. Iya. Oke itu kalau kita berusaha menjadi apa tuh rumput gitu ya, rumput ini itu tetap rumput tetap, tapi dia tumbuh lagi, tetap sabar itu Nah, rumput itu, gitu ya, Bang. gitu. Jadi semua itu punya makna, Bang. Ada isi, Bang. Semua punya isi, nggak cuma sembarangan aja. Maksudnya isi apa tuh bang? Maksudnya, Ya ada yang isi kolak, yang namanya sisa sahur kali gitu. Ini dari tadi kan bongko aja nih, kolak mana ini? kita kebetulan nggak bikin kolak bang. Gorengan kali gitu ya, aduh. Kuali-kuali yang kosong kali gitu, masih ada kerak-keraknya. ada ikan teri Aduh. loh. Kadang seneng juga ini kita banyak canda gitu, Iya. ya, banyak gurau ya. Iya. Mudah-mudahan sih baik. Iya. Tapi kita bicara tadi, kita nggak ada maksud dan tujuan lain, kita hanya obrolan biasa Iya. aja, guyon, nggak ada yang namanya. Biar kita punya isian Iya. obrolan. Kita kan lagi uji coba Iya. konten. Iya, konten ini kan. Ya, gitu. mudah-mudahan bagus, berkah, support buat Amin. Bang Lude, tetap semangat. Minta doanya Bang Lude biar studionya lebih gede, Amin. alatnya lebih oke. Ya masih ada alat ya buat bikin streaming nih. Masih kurang lengkap Iya. juga sih sebenarnya Iya, ini. makanya tadi Bikin bawain kamera ya. berapa Iya. kamera nih Bang pasangin? Makanya. 12 atau 17 kamera Bang setiap studio. Kamera nanti banyak kayak ini kamera Iya. nambah nih. Nah, Jadi di hari mana Pelosok. aja tuh ada Bang kita ambil gambarnya Bang. Mau ngambil bunuh-bunuh nih. Oke nanti insya Allah mudah-mudahan doain aja. Amin, Kita amin, ini kan amin. lagi
merintis bang. Kalau kagak merintis kita bukan orang yang kena gusuran bang. Iya. Nyicil baik gitu. Kan ono di seberang banyak yang pada gusuran bang. Ya orang itu bang. Oh, orang ya. Aduh. Ayo ngopi lagi dah. Iya. Ngopi Tapi kita lagi. juga jangan berharap sama seseorang bang. Oh iya. Jangan bang. Kalau kita enggak. Selagi kita masih bisa berusaha sendiri dengan Gitu sendiri ya. aja bang. Tetap ya. sabar, ikhlas. Apa yang kita inginkan pasti akan tercapai. Hanya waktu bang. Iya. Hanya menunggu waktu. Ya kan dari apa dengan akhirnya kita mendapatkan motivasi dari abang-abang kita semua yang di luar sana, saudara-saudara kita yang di luar sana, keluarga itu kan yang menjadi kita menjadi semangat di situ bang. Oh iya dong. Itu Harus semangat. itu, ya. Kalau kita nggak memotivasi, ya kan, lalu kita bingung, waduh gue sering motivasi nih ya, gue sering motivasi orang, tapi gue nggak ada yang motivasi nih. Tapi alhamdulillah dengan kita banyak silaturahmi gitu ya, Nah. kita bergaul, sahabat, saudara, itu kita memang gampang bang kalau kita buat nyari musuh mah gampang dah, Gampang. itu mah gitu. Makanya yang kita cari kan itu bang. Kalau kita ada banyak silaturahmi gitu ya, ya pasti kita dapat doa, dapat motivasi, dapat benar, apa, Bang. support gitu bang. Support, Bang. Itu Orang silaturahmi itu rezekinya berlimpah bang. benar bang. Saya buktikan sendiri bang. Oh gitu bang. Dari rumah saya jalan ke rumah Pian. Nah, Ya alhamdulillah bang Pian. Kopinya makasih banget. Itu rezeki bang buat saya. iya. Saya kemari lagi kopi lagi. Ngopi lagi. Nah, itu rezeki bang. Berkah namanya. Belum dari niat saya datang kemari mau silaturahmi. Iya. Mudah-mudahan kita panjang Amin, umur, amin. sehat, Iya, amin. rezeki makin berlimpah, Amin. gitu bang. Panjang usia semua. Tapi kalau kita carinya musuh, lapar bang. Iya. Bener, Bang. Lapar. Lapar. Iya. Kalau kita nyari musuh. Gitu. Kalau ngambek ngelapar dah pokoknya mah enggak Kita berantem, siapa yang mau ngasih makan? Coba kalau Iya. kita silaturahmi, namun baik. Iya. Sebuah penanya ke air putih bang ya. Nah itu rezeki bang. Rezeki itu ya. Rezeki. Gitu. Tapi ntar saya diamplopin kagak bang? Oh di amplop ini tadi ini cara transport. Nomor rekening saya masih yang lama bang. Oh siap Iya. itu. Jadi belum ini ya berkat. Oh berkat. Berkat itu apa sih bang? Berkat itu berkah juga bang namanya. Tahu saya mah berkat itu bang daripada ngembrek mendingan diangkat bang. Nah itu. Oh pulang. Itu namanya berkat bang. Kalau kita orang dulu namanya kalau gue namanya itu selamatan dia. Ini berkatnya bawa nih. Berkat itu kan ibarat berkah bang. Ada nasi, ada buah, ada kue kan. Buat siapa sih bawa pulang? Buat keluarga. Berkah jadinya. Oh. Itu bang. Nah itu makanya bang daripada ngembrek mendingan diangkat. Iya. Mubazir kalau Mubazir. bawa. Itu sayang makanya. Itulah salah satu berkat bang. Berkah bang. Berkah. Itu. Jadi obrolan kita nih obrolan apa ya? Obrolan nggak bermakna mungkin ya. Menolong idul kita mah ini. Daripada apa kita ngobrol nggak yang nggak begini lebih baik kita memberikan obrolan yang positif lah paling Ya, nggak, mudah-mudahan gitu, sih Bang, ya. teman-teman ya ngeliat kita seperti ini bisa ketawa, Amin, bisa iya. senyum. Paling kagak bang nih teman kalau ada ketawa atau ada senyum. Ah, Bang. itu girang Sama banget bang, Bang. catatan buat amal baik kita Iya, bang. benar itu. Yang lagi Kan suntuk. senyum gak ibadah Bang. Ibadah, Bang, gitu. Makanya senyum aja terus bang. Senyum aja. Senyum. Wah, ada orang tetangga senyum Iya, aja senyum bang aja. gitu ya. Bisa gila bang. Nah, makanya pertanyaan kita senyumin aja lagi bang. Balik lagi gitu. Iya. Jadi gitu buat pemirsa semuanya, abang-abang semua itu. Jadi ya mohon maaf ya kalau kita berdua nih ngobrolnya mungkin terlalu begini, ya ada hilap bicara dalam ucap gitu. Kami mohon maaf gitu. Kita hanya manusia bang. Kita hanya manusia, hanya nggak luput dah dari salah dan hilap itu bang ya. Benar, Yang Bang. namanya kita ngobrol ngopi Dari gitu. ucapan yang baik itu hanya saya, kalau yang namanya tidak baik itu abang. Iya. Salah ya? Salah. Salah. Itu. Salah ya. Ya. Iya. Yang baik dari saya. Ya, yang baik dari saya juga. itu juga dari tadi. juga. Nah, Nah, itu. Ya. ya inilah cara kita canda gitu bang. Iya, itu cara dia ada cabai. Makanya kenapa sih kasih cabai? Kita bercanda, emang dia bercanda. Tapi kita bisa memberikan insya Allah bisa memotivasi teman-teman yang ada di luar sana, abang-abang semua, saudara semua, itu untuk apa sih? Untuk lebih giat lagi dalam mengembangkan seni budaya tradisi itu silat gitu. Yang belum menjadi prestasi, ayo kejar prestasi biar bisa lebih kedepannya lebih baik lagi, lebih bagus lagi gitu. Karena yang saya harapkan bukan cuma sekedar silat begitu doang bang. Tapi saya pengennya tuh anak kecil nih yang kita pikirin bocah bang, bukan yang tua-tua saya kagak pikirin. Bocah nih
kan dia pas pada sekolah tuh ya biar dia kegiatan. Nah itu harusnya begitu bang tuh, daripada dia duduk main HP terus diajarin silat tuh, ada waktunya lu main HP ya, main silat nih, waktu main silat nih bang tuh, enak tuh bang tuh, generasi namanya bang, Generasi berjalan. cakep. Wah anak gua bisa main di mana juara, kebanggaan loh orang tua bang. Nah, Bang, Itu, Bang. itu jadi Itu kebanggaan. ya kebanggaan orang tua itu. Tinggal kita para orang tua tinggal bisa kasih waktu sama anak-anak kita Iya. yang masih kecil-kecil itu, di saat dia belajar, di saat dia silat juga jangan setiap hari juga bang. Iya, jangan. Karena ada yang kewajibannya bang. Iya. Bukannya silat nggak wajib Iya, bang ya. iya. Belajar itu Belajar Bang, untuk juga masa depan semuanya. dia, karena dia lebih meningkat dewasa, banyak tanggung jawab dia. Iya, buat masa depan dia. Masa gitu depan kan. dia yang Kalau lebih baik. ibarat, kalau dalam pengembangan seni budaya ini kan dalam biar mereka itu punya kegiatan gitu bang. Betul. Gitu. Kan orang mah ada bang, ada yang anaknya suka main bola, ada yang main marawis, hobinya ada juga kesenangan mereka gitu, kesenangan mereka masing-masing. Nah, kita nih tinggal ngedukung aja nih bang nih, mensupport. Ayo siapa yang bisa, ayo gitu. Kita mau ayo. Jadi jangan yang tua masih utek yang tua masih ini nih aja yang senior sementara kita nggak mikirin yang bawahan, yang junior kita nih. Harusnya kan banyak tuh bang anak-anak ya daripada dia buat. Kalau pada mau coba bang bermain HP, wah ngomong itu buat wow cewek ngomongnya parah dah. Tuh. Nah itu yang perlu kita iniin itu Nah, bang. harus kita benahi Kita benahin dari tuh. bahasa-bahasa anak-anak Iya. kita itu. Dari HP itu ya banyak sih ya, istilahnya anak-anak kita tuh kebawa dengan arus, Iya. dengan bahasa tutur bahasanya yang jadi kurang baik. Iya. Gitu. Tapi ya jujur kadang dari kesalahan kita juga terlalu kasih kebebasan sama anak. Itu harus kita perhatikan lagi kalau yang bisa buat orang tua kepada anak. Kayak gini bang nih, yang saya dengar tuh banyak di bang nih. Pada tawuran bang, mana bocah pada tawuran. Saya dengar berita ada tawuran begini, di sana ada tawuran begini, gitu. Atau lagi main petasan. Ini, waduh itu membahayakan masing-masing tuh bang. Itu bagaimana tuh bang? Apakah kita harus para ini aparat ini kepemerintahan baik dari lingkungan RT RW kepemudaan harus bisa menjaga lingkungan gitu bang. Nah itu balik lagi ke lingkungan bang. Lingkungan Ke lingkungan. Tapi yang jelas sih poin jelasnya itu kan yang kita dengar sekarang ini kan banyak anak-anak di bawah umur bang. Iya. Berarti kan kita para orang tua yang kurang kontrol anak bang. Itu jadi kita jaga anak-anak kita jangan pada nonton kagak bubuh lagu, kita nggak kontrol anak. Sebenarnya sekarang tuh agak ribet lagi. Ada sekarang kalau nggak salah itu anak-anak yang ikut tawuran terdata dengan kepolisian itu akan tidak dibikin apa namanya Apa tuh bang? SKCK apa ya. Berat banget bang. Nah, resikonya bang, takutnya dia lagi pengen butuh buat kerja atau buat apa bang. Iya. Untuk persyaratan Masuk apa yang kerja, mau diinin sama dia harus ada itu kan jadi kasihan. Berarti- Ya orang tuanya aja dah bang. Kita berusaha sama anak-anak kita biar bisa lebih baik lagi. Kalau buat bicara yang hal seperti lebih dalam lagi, jujur saya bukan ranahnya saya bang. Oh itu. Gitu, saya takut ada salah kata nih. Paling nggak ada apa? Gitu. Ada himbauan ya. Ada Buat himbauan. dari orang kita ini ada pesan lah kita Ya, ada. buat aparatur kayak kepolisian dari Iya. yang lain juga. Ya kita juga berharap mereka juga nggak ada, jangan sampai ada bosannya bang Tuh. untuk sweeping, ngamanin Iya. lingkungan. Tuh, biar nggak mengganggu aktivitas masyarakat Iya. yang tidur yang apa gitu kan. Kalau mau jalan puasa kan orang tidurnya nyenyak keganggu dan Iya. apa. Dan jangan ya kita berharap jangan pernah juga mengeluh rasa capek karena tanggung jawab bang. Karena abdi negara bang. Oh iya, kita ngabdi kan, ya. Iya bang. Ngabdi. Makanya ya tetap semangat buat aparat-aparat semua deh. Ya Betul, bukan Bang. aparat aja sih, dari Karang Taruna, dari lingkungan Ya, segala macam, tetap semua harus udah. semangat. Kita harus bangun. Betul. Kita jangan cuman yang sekarang nih dihidupin dengan media sosial Iya, yang betul. seperti ini, atau dari sekarang wah para anak kan game bang. Ada Iya. wah bah. Nah itu. Anak saya nih di bawah umur kan masih itu udah sempet kayak gitu, akhirnya apa, handphone saya sita. Bener itu. Saya kasih handphone waktu sekolah, pulang sekolah saya ambil. Kayak ya yang hal yang
apa nih? Begitu tanya begitu kali ya. Ya, kudu begitu, Bang. Iya, ayo gitu. Jadi kita mengimbau kepada semua aparatur pemerintahan, baik kepolisian, aparat kelurahan, RT RW, itu Bang ya, masyarakat lingkungan untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti itu Bang, kayak tadi tawuran, petasan itu. Soalnya kemarin saya lihat itu yang main petasan kemarin tuh, saya lihat, aduh badannya hancur tuh. Yang tangannya sempal Bang. Iya, yang spiritus Bang masalah itu. Nah itu ya, hati-hati, jangan ditiru yang seperti itu berbahaya, membahayakan diri. Itu kan kalau namanya tawuran udah lagi menang jadi arang, kalah jadi abu, jadinya rugi Bang. Rugi. Kagak untung Bang. Kagak rugi sama orang tuanya. Kesianan, orang beli baju lebaran, masuk puasa, kurang dapat baju lebaran, bajunya perbanan. Ya kan jadi begitu Bang. Jadi sangat disayangkan kan ya kalau kita enggak tanam pada sekarang nih seperti ini gitu, itu yang kita khawatirkan. Itu makanya ya, jam-jam berapa sih anak-anak itu harus keluar, anak itu terus boleh silakan keluar gitu Bang, ada jam waktunya lah gitu ya, gitu ya. Kalau nggak gitu ya, itu tadi kita khawatir ngerinya gitu berat. Kalau saya jujur Bang, saya keras sama anak. Saya kasih waktu kalau malam itu di paling jam 9 Bang. Jam 9 belum pulang saya cari anak saya. Betul. Saya cari di mana adanya. Udah suruh pulang tidur. Itu ketemu nggak ngumpet tuh bocah? Alhamdulillah Bang, anak saya kan si ini juga kalau main tuh nggak jauh gitu ya. Pada sehat ya Bang ya. Iya, pada sehat, masih nurut. Udah kita bilangin boleh main tapi ada jamnya. Waktu main, waktu belajar, waktu sholat, waktu ngaji. Iya. Semua ada waktunya. Gitu Bang. Jadi semua kita kasih waktu. Betul. Ya alhamdulillah. Ya kita juga jadi orang tua emang perlu sabar. Ya. Boleh juga kita sedikit galak sama anak buat pelajaran. Emang harus tegas Bang. Harus tegas. Ini bicara anak nih Bang. Ini kita agak ngalor ngidul dikit nih Bang. Bicara sama anak saya keras Bang. Dalam artian bukan keras tuh anak saya gebukun setiap hari gini enggak Bang. Anak saya pernah ada hal menurut saya salah dan saya nggak suka dengan cara dia. Pernah anak saya gebuk. Saya gebuk sampai dia nangis. Setelah itu udah saya diem, saya tinggal. Udah saya lepas, anak saya udah diam, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Ini mereka mengulangin lagi. Saya cuma bilang, jangan sampai ayah seperti dulu. Itu benar-benar. Saya gituin aja Bang. Tapi alhamdulillah takut, karena apa? Masih teringat Bang, di pikiran dia. Pernah digebuk sama ayah. Ya, kan? Jujur, itu saya lakuin. Tapi bukan saya untuk mendidik lah ya. Iya, untuk mendidik sih intinya Bang. Saya kasih kekerasan sekali, tapi gimana caranya biar tertanam Bang di dia itu nanti bakal ingetan, jangan sampai gue ngelakuin salah lagi, gue kalau salah nanti dipukul lagi. Iya, betul. Gitu Bang. Itu saya gitu sama anak. Makanya tuh anak saya Rizky Padlan tuh. Tapi alhamdulillah Bang, anak itu ya namanya orang tua pasti membanggakan anaknya. Oh iya pasti. Ya kan, Kira-kira ngapain? bukan lagi gimana. Masalah saya gini Bang, tanpa saya suruh, kadang waktu ngaji juga nggak pakai diteriakin lagi. Terus pulang mandi ngaji. Benar. Dengar ajan juga Bang, langsung buru-buru langsung sholat. Tuh, di situ kebanggaan buat saya Bang. Tapi saya juga nggak mau bilang, aduh Bang kamu rajin buat gini. Enggak Bang, kebanggaan saya tanam Bang. Benar. Kalau saya ucap saya takut nanti dia bahasa kita mangkak Bang. Iya mangkak. Mangkak Kepala gede hati nah, gitu ya. Oh nanti gede dia. hati. Gue dibanggain sama orang tua gue gini. Nah, kalau saya enggak. Dari banyak duit saya dengar. Bangga saya tuh saya tanam di hati Bang. Itu Cuman ketika dia lagi pengen apa, pelan-pelan. Oh mau apa ini? Yuk gitu. Ya kita orang tua yang masing-masing kita punya cara Bang didik anak. Iya. Ada yang namanya disayang banget. Iya. Yang dimanja banget. Besoknya begitu. Nah, yang kita Ya, takuti. Iya, berarti kita kesalahan ya kan. Iya. Ketika ada kesalahan nanti kita nyesel Bang. Benar. Nah, siapa itu siapa sih itu? Nah. Gitu kan. Makanya ya enggak kayak gini lah. Nih kita berteman nih. Nah. Saya di sana berantem sama orang. Saya kalah nih. Bonyok dah. Bonyok saya Bang.
Tapi sama satu orang itu. Iya. Namanya Bonyo kan jelek. Iya. Tapi yang jelek tuh bukan saya bang sebenarnya. Iya. Tapi abang. Oh gitu. Bono teman siapa sih yang ribut? Aduh. Temennya Bang Heru. Tuh. Iya. Bos nggak. Emang coba gimana sih ngajarinnya? Tahu temennya Bang Heru, begitu lagi. Itu lagi. Nah, iya, lah kalau saya bengap muka, oh, sama abang, oh, Bang Heru tuh temennya gitu. Ya tambahin lagi biar bengap lagi. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Bang Rijak atas kehadirannya di sini bisa nemenin ngopi sambil kongkok yang ngebahas ngalor ngidul. Semoga menjadi manfaat. Amin. Emang kita juga ngobrol ada materi, nggak punya materi karena Nggak kita punya ngobrol materi. kita nggak ada catatan apa. Ini asal ngomong lantur, mudah-mudahan ada isi menjadi positif, hal-hal yang menjadi lebih baik, yang tadi nggak baik bisa menjadi lebih baik gitu. Kita hanya sekedar candaan kita, guyonan kita, mudah-mudahan nggak cuma pepesan kosong tapi lebih bermakna, mengandung arti buat masa depan anak-anak gitu. Nah, Menicak ada buat terakhirnya ini ada pesan-pesan. Nah, kayaknya udah cukup. Oh, udah cukup. Nggak ada pesan, udah cukup ya. Udah cukup aja. Kayaknya dia mulutnya asam nih. Lapar. Makan ada kayaknya ada mie kayaknya. Nanti kita makan mie aja ya. Nasi ada nasi. Nasinya ada. Ada. Sayur-sayur ada. Sayur ada, itu ada. Kayaknya makan mah itu kudu bang. Ya perlu namanya. Perlu namanya. Itu namanya apalagi kita melek Iya. begini kan. Cuma dibungkus bang ya. Oh, Anak bungkus. saya 2 bang. Terus ada bini Iya. juga. Nah di samping tuh ada emak saya bang. Oh itu ada. Ya jadi bungkusnya kebanyakan. Oh banyak jadi Iya. ada 5 bungkus. Nah jadinya. paling kagak mah bang. Awal space buat nambah. Oh siap. Makasih Bang Richard atas kehadiran di sini. Mudah-mudahan kita semua di Lembus ini berkah. Amin. Berkah, selamat, panjang usia. Amin. Dan juga sampai nanti hari raya Lebaran kita bisa bertemu kembali dalam acara di Candaan di Cabe Candaan Anak Betawi. Dari kami Cukup sekian. Akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.